Kita sambung ke narasumber yang berikutnya, yaitu Dr. Anung Sugiantono, Kebijakan Pengendalian dan Aspek Epidemiologi dalam Penanganan COVID-19. Kurikulum vitae beliau lahir di Temanggung 20 Maret 1960. Pekerjaan saat ini dosen Poltekkes Semarang. Riwayat pendidikan, FK Undip lulus 1984, FK UGM lulus 2001, S2-nya ini mestinya ya. Riwayat pekerjaan, mulai dari Kepala Puskesmas tahun 85 sampai 93, Kepala Seksi di Dinkes Provinsi 93 sampai 98, Kepala Subdin P2M di Dinkes 99 sampai 2001, Kepala Bagian Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah 2001-2002, Kepala Biro Kesra Provinsi Jateng 2002-2004, Kabiro Pembangunan Provinsi Jateng 2004-2006, Kepala Bapeda Jateng 2006-2008, Kepala Balitbank Jateng 2008-2009, Kepala Badan Penanaman Modal Jateng 2009-2011, Kepala Dinas Kesehatan Jateng 2011-2014, Dirjen Bina Gizi KIA Kemenkes RI 2014-2016, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI 2016-2018, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI 2018-2020. Riwayat organisasi, saat ini sebagai Ketua PPP KMI Pemda Jateng. Cukup banyak riwayat publikasi dalam dan luar negeri, dan informasi lainnya adalah beliau sebagai Ketua Tenaga Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, monggo Dr. Anung, kami persilahkan dalam waktu 20 menit. Terima kasih, Dr. Neni. Bisa masuk suara saya ya? Iya, jelas sekali. Monggo. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Joko, Dr. Happy, tadi ada Dr. Elang juga, dan teman-teman sejawat semuanya yang mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi apa yang dimintakan kepada saya adalah kebijakan pengendalian dan aspek epidemiologi dalam penanganan COVID-19. Tentu slide berikutnya, saya ingin menceritakan sedikit gambaran mengenai COVID ini, mulai dari diketahui pertama di Wuhan pada akhir tahun yang lalu, dan untuk kemudian diketahui di tanggal 9 Januari itu bahwa ini adalah penyebabnya waktu itu masih dikatakan novel coronavirus, suatu virus baru yang satu famili dengan SARS dan MERS yang sudah banyak dikenal oleh teman-teman sejawat semuanya. Dan tanggal 30 Januari kemudian WHO menempatkan ini sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian dunia. Ini adalah sebuah status tinggi di dalam penyakit yang ditetapkan oleh WHO untuk kewaspadaan kita semuanya. Kemudian WHO juga menetapkan bahwa COVID-19 itu adalah sebuah nama penyakit yang sudah diketahui dari SARS coronavirus tipe 2 waktu itu, yang disebutkan sebagai penyebab dari COVID atau singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Dalam perjalanannya, Indonesia mengumumkan kasus yang pertama kali pada tanggal 2 Maret, 2 orang kasus yang diumumkan confirm dan dalam perawatan pada waktu itu, yang juga sudah dibuktikan adanya transmisi imported dan lokal pada saat itu. Kemudian seiring dengan perkembangannya, WHO tanggal 11 Maret menetapkan sebagai pandemi
terhadap penyakit ini, yang waktu itu sudah sekitar 203 negara yang terserang penyakit ini. Kalau kita melihat angka tadi malam pada saat saya membuat slide ini, bahwa saat ini sudah di 213 negara yang terinfeksi dan lebih dari 1,5 juta dan lebih dari 90.000 kematian. Saya melihat berita terakhir siang tadi angka kematiannya sudah di atas 100.000. Dan beberapa negara diumumkan sebagai epicentrum baru, termasuk di dalamnya adalah Amerika Serikat yang saat ini juga angkanya sudah melebihi angka yang ada di Cina. Slide. Kalau kemudian kita melihat secara gambaran global, hampir semua negara terkena. Tadi saya menyebutkan angka-angka tentang kejadian di negara-negara lain. Di Indonesia, sebagaimana yang diumumkan sejak kemarin, di web resmi dari gugus tugas, disebutkan ada 3.512 penderita yang dinyatakan positif dan yang 282 dinyatakan sembuh, 306 dinyatakan meninggal. Slide. Kalau kemudian slide, ya. Kalau kemudian kita melihat situasi di Indonesia dan di Jawa Tengah, maka di Jawa Tengah data yang diberikan pagi tadi, kasus positifnya 169, yang dirawat ada 113, sembuh ada 25, dan yang meninggal ada 31. Kemudian ODP itu maaf, angkanya bukan 2.002, tetapi lebih dari 20.000 sebenarnya. Dan PDP yang dirawat angkanya adalah 545. Ini adalah situasi yang ada di Jawa Tengah dan itu sudah terjadi di 35 kabupaten kota di provinsi di Jawa Tengah ini. Slide. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Jawa Tengah yang tadi saya sampaikan dengan berbagai situasi yang ada, slide. Saya ingin cerita lebih lanjut tentang konsep pengendalian penyakit yang kemudian akan menjadi sebuah kebijakan ke depan. Di dalam konteks penyakit menular yang ada di dalam International Health Regulation, kita sebenarnya mengenal 3 tahapan ya tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular ini. Yang pertama adalah prevent, yang kedua adalah detect, yang ketiga adalah respond. 2 tahapan pertama, prevent dan detect di dalam konteks COVID sudah kita lakukan. Dan sekarang ada di tahapan respon sebenarnya, baik secara nasional maupun secara subnasional di provinsi dan atau kabupaten kota. Nah, konsep pencegahan penyakit itu sebenarnya kalau kita bicara tentang penyakit secara keseluruhan, pada dasarnya adalah ada 5 tahapan. Tentu yang pertama adalah mencegah. Banyak hal yang dilakukan di dalam konsep pencegahan, mulai dari aspek meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian memberikan imunisasi atau upaya pencegahan yang bersifat spesifik, tapi juga ada upaya pencegahan yang bersifat massal atau blinded. Kalau rekan-rekan semuanya memberikan dalam konteks filariasis memberikan tablet secara massal kepada seluruh masyarakat, itu sebenarnya juga bagian dari upaya pencegahan penyakit di daerah-daerah tertentu. Nah, yang kedua adalah tahapannya adalah kontrol. Kalau kita menemukan sesuatu penyakit pada satu wilayah, pada satu daerah, maka kita harus melakukan kontrol. Ini barangkali yang tadi juga sejalan dengan etika, hukum, kewajiban dari tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya adalah tenaga medis. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah mengurangi atau mereduksi. Mereduksi ini bisa di dalam artian jumlah,
bisa juga di dalam artian fatality rate-nya. Nah, setelah itu tahapannya adalah eliminasi. Eliminasi diartikan yang sederhana adalah menghentikan transmisi sebenarnya. Menghentikan transmisi yang terjadi pada satu wilayah, satu daerah, satu kelompok orang. Nah, kalau ini kemudian bisa semuanya, maka kita akan melakukan apa yang disebut atau akan mencapai apa yang kita sebut sebagai tahapan eradikasi. Polio kita sudah bisa mengeliminasi, belum bisa mengeradikasi. Kita punya penyakit yang sudah bisa dieradikasi melalui 5 tahapan ini adalah cacar, variola, bukan varicella. Itu adalah sebuah penyakit yang bisa kita eradikasi bahkan di seluruh dunia. Nah, apa yang melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Joko tentang penyelidikan epidemiologi yang diatur di dalam peraturan pemerintah dan juga diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Sebenarnya konsep pengendalian penyakit di dalam tatanan ini adalah sebuah rangkaian yang kemudian diartikan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data secara sistematis terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya. Kalau di PP disebutkan sebab akibat, ya, peningkatan maupun penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan atas masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan yang efektif, ya, efisien melalui berbagai tahapan yang tadi saya sebutkan di depan. Slide. Ini adalah sebenarnya sebuah konsep. Nah, di dalam konteks COVID, rekan-rekan sejawat semuanya, sebenarnya sudah ada di dalam pedoman pencegahan dan pengendalian COVID yang terakhir direvisi pada tanggal 27 Maret yang lalu. Buku ini sudah direvisi sebanyak 4 kali dan bukan tidak mungkin akan terus direvisi, disempurnakan, ya, untuk merespon tadi sebab akibat persoalan-persoalan yang harus kita putuskan secara bersama-sama. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah masuk di dalam tahapan respon, meski prevent dan detect juga kita lakukan saat ini. Di dalam buku ini juga diatur atau dituliskan cukup banyak, ya, hal-hal yang berkaitan dengan definisi operasional, kegiatan surveillance dan kekarantinaan, bagaimana kemudian kita melakukan deteksi dini, penyelidikan epidemiologinya, pelacakan kontak, pencatatan pelaporan, dan risk management. Tetapi kalau dirangkum, sebenarnya apa yang ada di dalam sebuah kebijakan ini nanti akan mengarah kepada 2 area. Yang satu adalah ke area clinical management, kali lebih banyak bicara soal perawatan penderita yang ada di dalam vaskes maupun yang ada di dalam layanan-layanan yang lain. Yang kedua adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan public health management. Bagaimana orang kemudian bisa kita isolasi, kita observasi, kita karantina, kita berikan pembatasan aktivitas, dan lain sebagainya. Slide. Nah, kalau kita melihat apa yang ada di dalam prinsip-prinsip kebijakan umum tersebut, maka sesungguhnya tadi saya menyebutkan langkah dari penyelidikan epidemiologi atau gambar, nanti di belakang akan saya sampaikan gambaran epidemiologisnya, itu berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan, analisis, penyajian, penyampaian informasi, dan penyusunan tindak lanjut. Itulah sebabnya memahami situasi yang ada di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan atau daerah, kemudian penyusunan tindak lanjut bukan hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, yakni Kementerian Kesehatan, tetapi juga sekaligus dilakukan oleh badan yang lebih besar yang mampu mengkoordinasikan lebih lanjut dalam konteks Badan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana yang ada di tingkat nasional dalam bentuk gugus tugas. Nah, sesungguhnya di dalam bicara tentang epidemiologi, kita akan bicara pada 3 aspek. Orangnya, tempatnya, dan waktu. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita kelola
sebagai bagian dari manajemen risiko untuk dapat melibatkan seluruh masyarakat dan selanjutnya juga menumbuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Saya tidak akan terangkan satu persatu bentuk-bentuk kegiatan yang rigid yang berkaitan dengan ini karena ini sudah ada di dalam pedoman. Rekan-rekan sejawat semuanya bisa mendownload dan mendiskusikan di level teman-teman dalam tatanan operasional, tetapi saya sebutkan prinsip-prinsip yang ada saat ini. OTG tadinya tidak dikenal, kemudian muncullah sekarang sebagai sebuah istilah, ya. Meski ODP, PDP kemudian menjadi satu hal yang sangat penting. Meski di dalam OTG sendiri juga kita masih ada dualisme, karena yang positif sekarang juga terjadi atau banyak juga yang kita temukan tanpa gejala. Jadi dinamis ini menjadi penting, oleh karenanya proses pembelajaran semacam ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilanjutkan. Slide. Nah, kalau kemudian kita melihat rangkaian dari sebuah penyelidikan epidemiologi atau untuk mendapatkan gambaran epidemiologis, sebenarnya di dalam pedoman yang ada, kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang seharusnya kemudian mampu untuk bisa kita berikan gambaran-gambaran secara epidemiologis di satu wilayah, di satu tempat, di satu tatanan. Semua ini bisa kita lakukan secara aktif maupun secara pasif di dalam sebuah rangkaian dari penyelidikan epidemiologi yang akan kita sajikan kepada masyarakat, yang akan kita sajikan kepada pengambil keputusan, yang akan kita sajikan sebagai sebuah pembelajaran ke depan. Ini adalah contoh lampiran yang sudah ada di dalam pedoman itu. Informasi ini cukup cukup kompleks ya. Semuanya sudah dicantumkan di situ menurut saya sebagai bagian dari informasi epidemiologis yang bisa dijadikan sebagai langkah-langkah pengambilan keputusan. Slide. Nah, kalau kemudian kita melihat sebenarnya buat apa sih kemudian kita melakukan sebuah kegiatan semacam ini. Sebagaimana yang tadi saya istirahatkan di atas, bahwa 5 langkah yang berkaitan dengan kegiatan penghentian sebuah penyakit, ya, itu diantaranya adalah melokalisir penyebaran. Yang poin kedua itu menjadi penting banget pada saat ini, pada saat kita semuanya mengetahui tentang mekanisme penularan, memutus rantai penularan. Dan tentu adalah yang ketiga, menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat. Bagaimanapun juga, segede Cina, meski hampir 100.000 terinfeksi, lebih dari 900.000 bisa kita jaga kesehatannya. Amerika meski juga 100.000, tetapi lebih dari itu juga bisa kita jaga kesehatannya. Nah, inilah yang juga harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, khususnya para tenaga medis yang ada di seluruh Indonesia ini. Slide. Nah, kalau kemudian apa yang harus dipentingkan di dalam aspek-aspek epidemiologi ini? Saya tadi menyebutkan teman-teman semuanya bahwa gradasi atau pengelompokan teman-teman saudara-saudara kita itu kemudian di dalam konteks COVID ada yang dimasukkan di dalam confirm, ada yang dimasukkan di dalam kontak, ada yang dimasukkan di dalam karier OTG, ya. Ada yang kemudian menjadi penting untuk kita pahami secara bersama-sama. Nah, secara prinsip untuk dapat menumbuhkan peran serta masyarakat, untuk dapat menumbuhkan kegiatan semuanya itu, maka masih ini menjadi penting. Di dalam aspek-aspek epidemiologis, maka kita perlu tahu, karena kemarin sempat muncul, barangkali teman-teman juga mendengar, kenapa sih di Indonesia angka kematiannya tinggi? Tetapi sampai hari ini, kita hanya selalu mengatakan atau mendapatkan keterangan bahwa iya, sebagian karena usianya tua, tapi sebagian itu seberapa? Belum bisa kita tampilkan secara konkret sebagai bagian dari risk management. Ya, itu sebagian karena ada penyakit penyertanya. Tetapi siapa itu? Penyakit apa itu?
dan di mana sebenarnya kita bisa mendapatkan angka-angka itu. Orang menyebutkan berkorelasi dengan penyakit HIV karena menggunakan antiretroviral dalam waktu lama, menurunkan daya tahan tubuh. Orang dikaitkan dengan penderita kanker yang sedang di dalam tahapan kemoterapi, misalkan semacam itu. Orang dikaitkan dengan DM. Berapa sih penderita DM kita? Berapa sih penderita HIV kita? Itu semuanya ada di dalam formulir pelacakan kontak yang tadi saya sebutkan. Nah, C5C ini penting di dalam aspek-aspek epidemiologi yang harus kita jangkau, dan karena itulah sesungguhnya kemudian kita bisa mengerti mekanisme penularannya kemudian seperti apa. Ya. Ibu Bapak, teman-teman sejawat, saat ini kita sedang dihebohkan dengan, bukan dihebohkan, menjadi bahan diskusi tentang PSBB. Di dalam PP-nya, di dalam Permenkesnya disebutkan kalau sudah terjadi local transmission. Tetapi deskripsi local transmission dari case contact seperti apa sebenarnya. Nah, ini aspek-aspek ini menjadi penting di dalam sebuah pelacakan. Bahwa Dr. Joko tadi menyebutkan kalau ada seseorang yang menghalang-halangi bisa dikenakan pasal sanksi-sanksi tertentu, ya itulah sebenarnya sebuah tujuan untuk kita kemudian bisa mengambil sebuah kebijakan. Yang kedua, kalau ini kemudian terjadi, maka sebenarnya kita bisa mengelola bagaimana aspek klinis medisnya. Ini perlu dirujuk. Kalau di Jakarta, mohon maaf, masih ada Wisma Atlet, atau perlu dirujuk ke rumah sakit RSPI, Persahabatan, atau yang lain. Di tempat kita mempunyai lini 1, lini 2, dan lini 3 untuk rumah sakit. Kemana kita harus merujuk? Itu berkaitan dengan aspek klinis medis. Tentu juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ini positifnya karena PCR, ini positifnya karena rapid test di dalam penegakan diagnosanya. Ini positifnya karena gejala tanda, meski laboratnya belum masuk ke PDB. Apa yang kemudian harus kita lakukan di aspek kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga tentu adalah nanti berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya yang ada. Memang kita masih menghadapi banyak tantangan di dalam mewujudkan penanggulangan ini secara komprehensif. Tantangan yang pertama adalah tuntutan tentang informasi atau keterbukaan informasi kepada publik. Boleh nggak sih saya menyebutkan nama Dr. Joko, rumahnya ini, alamatnya ini. Belajar dari pengalaman kami, menyebutkan secara rinci di ranah publik yang muncul bukan simpati, tetapi yang muncul adalah kemudian diskriminasi. Yang kedua adalah tantangan yang berkaitan dengan sumber daya kita. Kita tidak mungkin saat ini melakukan tes semuanya, seluruh masyarakat dites untuk PCR, misalkan, atau dites untuk rapid. Nilainya cukup tinggi, 200.000 lebih per orang. Lebih efektif mana sih? Kemudian kalau kita mengatakan Anda istirahat di rumah semuanya, per orang saya beri 200.000. Daripada untuk tes, tetapi lebih kepada melakukan apa yang kita kenal saat ini, pembatasan sosial berskala besar. Misalkan, tantangan ketiga adalah health literacy. Kejadian kemarin 2 hari yang lalu terhadap tenaga keperawatan kita, itu adalah bagian dari health literacy. Sudah kita jelaskan berutuh-utuh tentang pemulasaraan jenazah dengan berbagai hal yang ada. Tetapi masih saja juga terjadi masyarakat yang tidak memahami secara utuh dan menimbulkan diskriminasi di satu tempat dan tempat-tempat yang lain untuk hal-hal semacam ini. Pada sisi lain, masyarakat membutuhkan informasi yang cukup untuk hal-hal itu. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tadi melihat teman-teman, ya, ada angka yang berbeda antara yang ditampilkan nasional dan ditampilkan di Jawa Tengah. Ini bukan perkara siapa duluan, tetapi adalah berkaitan dengan mekanisme pencatatan dan pelaporan. Memang pada saat kita mengumumkan sebuah kedaruratan kesehatan masyarakat, maka otoritasnya ada di pusat untuk mengumumkan itu. Tetapi pada saat sudah menjadi sebuah transmisi komunitas, atau kemudian sudah terjadi di semua tempat,
maka tindakan-tindakan di tingkat lokal menjadi satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kecepatan pencatatan dan pelaporan menjadi satu hal yang sangat mendasar. Dan tentunya yang poin kelima adalah tantangan tentang kecepatan dan transparansi. Kalau saya tidak segera mengumumkan, karena Dr. Neni masih praktek. Kalau saya tidak memberitahu yang merawat Dr. Joko misalkan, itu bagaimana dengan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang lain. Ini menjadi satu hal yang harus kita pikirkan secara konkret di dalam ranah ini. Slide. Nah, Ibu Bapak, teman-teman sejawat yang saya hormati, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita saat ini masih membutuhkan beberapa hal yang berkaitan dengan data-data epidemiologis yang perlu ditampilkan. Ya. Misalkan, profil yang positif. Bukan tentang siapanya saja, ya, tetapi kemudian kelompok umurnya, kelompok risikonya, ada komorbid apa tidak. Sehingga bisa menjawab persoalan, oh, yang meninggal sekian persen itu karena ini, karena itu. Ya. Profil ODP, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting di aspek orang. Siapa ini? Mereka punya komorbid apa enggak? Apa yang harus kita lakukan? Isolasi rumah sakit, dilakukan isolasi di tempat tertentu, semacam Wisma Atlet di Jakarta, atau yang lain. Kemudian yang PDP, semuanya sekarang pada gelisah. Begitu ada panas, masuk rumah sakit, dikaitkan dengan itu. PDP yang sembuh tidak kurang-kurang jumlahnya. Tetapi kemudian diagnosa akhirnya apa? PDP yang sembuh, bukan COVID, tetapi PDP yang sembuh apa diagnosanya? Barangkali ini juga kemudian menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita semuanya. Karena apa? Karena kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah untuk tindakan kekarantinaan. Misalkan saya positif rapid test, saya di bawah umur 40, saya kondisi fisik baik, tidak ada gejala, tidak ada tanda. Oh, berarti Bapak cukup isolasi di rumah. Tiap hari laporan yang dilaporkan ini, itu, nanti kami akan melakukan pemantauan melalui berbagai cara kami. Yang kedua, kemudian perbaikan di dalam tata kelola klinis. Oh, saya rapid test memang bukan gold standard, tetapi karena usianya tinggi, dan usianya maksudnya sudah di atas 70, dan ada komorbid, maka saya harus melakukan sesuatu. Tetapi karena ada soal yang lain, maka tata kelolanya harus kita perbaiki oleh organisasi profesi atau yang lain untuk hal itu. Kemudian yang ketiga, ini juga perlu untuk penyempurnaan pedoman yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, pedoman ini memang dasarnya adalah dari WHO, tapi kemudian kita adaptasi sesuai dengan kultural kondisi yang ada di masyarakat kita. Yang keempat adalah penyempurnaan tentang komunikasi publik. Jangan sampai kemudian yang kita sampaikan itu terus, tanpa analisa, dan tanpa meningkatkan peran serta masyarakat. Yang kelima adalah penggeseran dan pengalokasian sumber daya. Ibu Bapak, kalau saya hanya mengkarantina di rumah dalam bentuk isolasi, maka saya tidak terlalu banyak memerlukan APD yang demikian complicated sekarang dan menjadi diskusi yang belum berkesegerahan untuk hal-hal itu. Nanti Dr. Happy akan menjelaskan ini. Yang kelima adalah penguatan untuk peran serta masyarakat. Jadi inilah aspek-aspek epidemiologi yang masih kita perlukan. Oleh karenanya, teman-teman sejawat semuanya apabila melaporkan, menindaklanjuti, diminta untuk lebih konkret di dalam tatanan-tatanan operasional berikutnya. Saya pikir slide berikutnya saya ingin menunjukkan tentang pusat-pusat informasi yang bisa kita jadikan acuan di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Teman-teman sudah tahu, di Kota Semarang juga sudah membangun hal yang sama. Teman-teman ID juga ada di dalam hal-hal ini. Slide terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ID Kota Semarang yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan COVID-19 di Jawa Tengah. Terima kasih Dr. Neni, Dr. Joko, Dr. Happy, Dr. Elang, dan seluruh rekan-rekan sejawat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Anung yang sudah menjelaskan aspek epidemiologi dari
COVID-19 ini dengan sangat gamblang dan juga berbagai SOP serta tantangan-tantangan yang masih harus kita hadapi bersama. Untuk diskusinya nanti ya Dr. Anu